Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Sore hari ini kami membawa hati kami kepadamu. Hati kami rindu mengalami Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Urapi hati kami jadi tanah subur bagi setiap benih firman yang kami mau dengar. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman kebenaran yang hari ini pasti memberkati semua umat-Mu. Kami siap diberkati Tuhan. Ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah hingga akhir. Semuanya bukan tentang seorang pun dari kami. Semuanya hanya tentang Engkau yang menjadi pusat dan tujuan ibadah kami. Kami siap diberkati Bapa. Urapi hati kami, urapi telinga kami. Ajar kami dan pimpin kami. Kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya pasti diberkati. Kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Kasih jempol dulu depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau taruh di dalam hati kita. Mazmur 84 ayat yang kelima menjadi sebuah ayat pembuka bagi kita. Mazmur 84 ayat 5 yang berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ibu bapak, ziarah di sini bukan pergi ke kuburan. Tapi ziarah di sini adalah pencarian kita akan Tuhan. Ziarah di sini adalah refleksi kehidupan kita di dalam Tuhan. Refleksi langkah-langkah kita di dalam Tuhan. Ziarah di sini adalah memandang Yesus, merenungkan Yesus dan karyanya dalam hidup kita. Ziarah di sini adalah diam di dalam Yesus. Maka saya berdoa bahwa ibadah sore hari ini Roh Kudus bicara secara spesifik kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kudus sampaikan sesuatu buat Anda pada sore hari ini. Saya percaya bahwa esensi ibadah kita itu bukan tradisi, itu bukan agama, tetapi encounter with God. Perjumpaan dengan Tuhan. Kita gak butuh agama, amin. Agama itu membosankan. Kekristenan itu more than religion, lebih daripada sekedar agama. Kekristenan adalah ziarah, perjalanan rohani kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah your relationship with God. Kekristenan adalah jalan dengan Tuhan. Dan saya berdoa bahwa pesan Tuhan buat kita pada sore ini berbicara spesifik kepada Bapak Ibu Saudara saya. Tolong jangan hiraukan kiri kanan depan belakang. Ini waktunya Tuhan bicara sama kita. Saya tidak mau seorang pun daripada Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini keadaanmu masih tetap sama. Saya mau Anda pulang, hidupmu berubah. Agama tidak mengubah apa-apa. Saya tidak mau yang bertambah hanya pengetahuan Anda akan Tuhan. Tapi yang saya mau, Anda semakin mengenal Tuhan kita. Ibu bapak, perenungan kita sore hari ini judulnya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Kita akan merenungkan Mazmur 23.
Tolong jangan ngomong sama saya, Bu, aku udah tahu Mazmur 23, Ibu pasti khotbahnya tentang itu saja. No, please, please. Beri hatimu buat Roh Kudus. Minta fresh anointing pagi ini, sore hari ini. Saya berdoa supaya Roh Allah bicara sesuatu yang berbeda buat Anda sore hari ini. Saya berdoa supaya Anda bisa melihat firman ini dan dapat pewahyuan baru. Nikmati Yesus di dalam firman yang kita baca. Nikmati perkataan Allah. Biar itu masuk ke dalam roh Anda. Mazmur Daud sama-sama baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku, sama-sama baca, jangan diam saja, di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita baca sama-sama versi FIH. Karena Tuhan adalah gembalaku, katakan, maka segala keperluanku terpenuhi. Ia membaringkan aku di atas rumput hijau dan menuntun aku sepanjang anak sungai yang tenang airnya. Ia memulihkan keadaan diriku. Ia menolong aku untuk melakukan apa yang benar dan yang memuliakan Dia. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, katakan, aku tidak akan takut, karena Engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kebajikan dan kebaikan hatimu akan menyertai aku sepanjang umurku, dan aku akan diam bersama Engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Engkau gembala yang baik, katakan, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 itu Mazmur yang termasuk yang paling banyak dibaca, direnungkan, diterjemahkan, dijadikan lagu. Direnungkan di waktu duka, direnungkan di waktu suka. Mazmur Daud. Daud menuliskan Mazmur 23 sebagai bentuk refleksi dia, perenungan dia kan siapa Tuhan dalam hidupnya. Dia berkaca kepada pengalaman dia sebagai gembala yang kecil, yang mengembalakan domba yang cuma 2 dan 3 ekor. Tidak ada yang menganggap itu sebagai suatu pekerjaan penting hari itu di Israel. Tetapi Allah mewahyukan kepada Daud, I am your shepherd. Seperti engkau bertanggung jawab atas domba-domba itu, seperti engkau melindungi domba-domba itu dari singa dan beruang, seperti engkau menjaga, memelihara, menyertai, menyediakan, demikian aku, Allahmu, aku adalah gembala bagimu. Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pewahyuan yang sangat langka, dan ini jarang Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam perjanjian lama orang kenal Tuhan itu Allah dan umat. Sedikit dari orang di perjanjian lama yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Salah satunya adalah Daud. Hanya sedikit dari mereka yang bisa memahami bahwa dia bukan Tuhan yang mampu memberikan hukum dan menuntut, tetapi dia juga adalah gembala yang baik. Hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara menyadarinya juga bahwa dia bukan cuma Allah yang perkasa, bahwa dia bukan Tuhan yang maha kuasa, dia bukan cuma Tuhan yang hebat buat kita, tapi dia juga adalah gembala kita. Daud berkata, aku tidak akan kekurangan. Bagaimana seorang Daud kecil dalam keterbatasan dia sebagai anak gembala, dia juga sama dengan kita, dia punya banyak kebutuhan hidup loh Bapak Ibu. Dia punya kebutuhan primer, sekunder, tersier, kuarter, dan sebagainya. Tapi Daud mau berkata bahwa lebih dari semuanya. Dia mau berkata, takkan kekurangan aku di dalam Tuhan. Waktu Daud sampai ke istana raja, penuh dengan gelimang harta dan semua yang diperlukan untuk aktualisasi diri seorang manusia, Daud tetap bisa berkata, aku tidak akan kekurangan di dalam Tuhan. Sore hari ini, dia bukan cuma Tuhan yang hebat, tapi dia gembala buat Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita berkata dan merenungkan bahwa bersama Yesus, aku gak akan kekurangan. Kolose pasal kedua, ayat 10 berkata, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. You are complete in Christ. Anda complete di dalam Yesus. Anda penuh di dalam Yesus. You are perfectly perfect, completely complete in Christ. Artinya, mari kita sadari, kita semua punya keperluan, kita punya semua kebutuhan, kita punya jawab, kita punya kebutuhan untuk Tuhan jawab doa kita. Kita butuh mukjizat hari ini, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh jalan keluar. But realize, sadari bahwa lebih dari semua yang kita butuh cuma satu, Yesus. Engkau gembala yang baik, katakan, kau menuntun hidupku, katakan, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yang kita butuh hanya Yesus. Firman Allah berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu Saudara, domba itu memang hidupnya di padang rumput ya. Betul ya? Alkitab berkata, firman Allah berkata, Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia meletakkan kita. Dia membuat kita berbaring di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau ini lebih daripada kebutuhan Anda. Domba butuhnya makan rumput. Rumput hijau ini bukan sekedar pekerjaan Anda, karier Anda, usaha Anda. No, bukan. Lebih daripada itu. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus. Kristus itu adalah sebuah tempat buat kita. Kristus itu bukan sekedar pribadi buat kita. Kristus itu adalah sebuah tempat buat kita. Jadi siapa padang rumput kita? Yesus. Yesus itu padang rumput kita, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ke Korea beberapa tahun yang lalu sama Pak Agung, ikut seminar hamba-hamba Tuhan 10 hari di sana. Kami nginep di sebuah apartemen, kami ditempatkan sebuah apartemen, kira-kira jaraknya setengah kilo dari gereja. Kalau pagi kita jalan kaki ke gereja, di Korea tuh musimnya musim dingin Bapak Ibu Saudara waktu itu. Di Korea 4 musim Bapak Ibu ya. Musim dingin, panas, gugur, semi ya. Kalau di Indonesia musimnya musim apa? Musim panas sama? Panas sekali. Waktu saya nginep di apartemen di Korea, saya kaget. Kalau di Indonesia apartemen itu penuh dengan barang. Di sana barangnya nggak ada. Masuk kamar itu nggak ada perabotan. Jangan cari tempat tidur di sana. Nggak ada kasur Bapak Ibu Saudara. Yang ada cuma tilam tipis seperti bed cover itu. Karena orang Korea tidurnya di lantai. Bapak Ibu Saudara. Maka 1 hari pertama semua hamba Tuhan Indonesia mengeluh. Kenapa? Sakit pinggang semua. Karena gak biasa tidur di lantai yang keras ya, kayu ya. Tetapi untungnya karena udaranya dingin, rumah itu, apartemen itu ada penghangat udara Bapak Ibu Saudara. Maka lantainya juga hangat Bapak Ibu ya. Hari kedua, hari ketiga kami udah gak ada yang ngeluh. Malah semua bilang gini, kok bangun tidur lebih seger ya. Kenapa? Bagus kan, punggungnya lurus kan. Terus kita kayak dipijetin. Hangat gitu Bapak Ibu Saudara. Hari kelima, saya sama Pak Agung waktu tidur. Kenapa ya kok hari ini lebih panas dari biasanya. Kok punggung ini panas banget. Ternyata ada satu peserta dari Indonesia yang iseng Bapak Ibu Saudara. Dia setel alat pemanas ruangan itu lebih panas dari biasa. Saya bilang sama Pak Agung, balik dulu, kita harus balik badan. Kenapa? Takut gosong. Nanti jadi dendeng Bapak Ibu Saudara. Di depan apartemen kami tinggal itu saya lihat ada sebuah lapangan futsal. Anak kecil, orang-orang Korea yang main di sana. Saya sama Pak Agung tuh penasaran. Kok musim dingin ada yang hijau-hijau. Sambil pergi ke gereja kita lewat. Waktu kita dekatin, ternyata rumput palsu. Itu rumputnya palsu Bapak Ibu, rumput plastik. Pantas. Di musim dingin di Korea ada yang hijau. Ternyata rumput plastik.
Yesus padang rumput kita. Dia padang rumput sejati. Dia bukan padang rumput palsu. Dia Tuhan yang gak pernah bohong sama kita. Kalau dia janji firman-Nya, dia pasti genapi buat kita. Karena dia berkata tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Allah kembali kepadanya dengan sia-sia. Dia jaminan yang pasti dalam hidup Anda. Dialah makanan terbaik bagi jiwamu. Lanjut, firman Allah berkata, dia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang ini bukan danau, Bapak Ibu Saudara, bukan kolam renang. FAYH tadi bilang sama kita, sungai yang, anak sungai yang tenang airnya. Kenapa Tuhan harus bawa kita ke air yang tenang? Karena domba itu perenang yang buruk. Sama kayak saya juga gak bisa berenang. Domba itu gak boleh ketemu air yang bergelora, yang bergejolak, yang berarus deras. Kenapa? Itu bikin domba itu gelisah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena domba itu perenang yang buruk. Firman Allah berkata kepada kita, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, hari ini coba kita renung. Terlalu banyak arus informasi yang kita dapat, betul nggak? Berapa banyak berita-berita yang menggelisahkan kita sebagai anak-anak Allah. 1 bulan ini aja beritanya di TV, di medsos, ceritanya tembak-tembakan terus kan? Betul Bapak Ibu? Klarifikasi inilah, oh my God. Saya putusin, saya nggak mau nonton TV deh, saya capek. Itu sungai yang bergelora loh, bergolak Bapak Ibu. Pak Jokowi bilang tahun ini tuh resesi. Tadi saya baca di TV 66 negara terancam resesi. Tahun depan gelap. Rasanya gak ada kabar baik hari-hari ini. Minyak goreng belum turun, telur udah naik, betul gak? Ibu-ibu yang paling pusing ya kan? Mbak, saya tiap hari Bu, ayam naik, Bu, telur naik. Udah tenang aja Mbak, berkat kita pasti naik juga. Hidup itu penuh tekanan, penuh tuntutan Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi aja Mbak tuh kadang ngetok kamar saya. Saya kalau pagi habis doa nyembah, saya masih baca Alkitab, saya masih merenung Tuhan. Kira-kira saya tuh harusnya keluar kamar tuh 7:30 gitu Bapak Ibu ya. Karena saya mau nikmatin Tuhan. Tapi saya tahu kalau udah 7:30 tuh si Mbak pasti mau ngetok kamar. Kenapa? Dia cuma mau nanya, Bu hari ini masak apa gitu loh. Kadang-kadang kita ibu-ibu juga pusing kan, hari ini mau masak apa, betul gak Bapak Ibu? Shalom Ibu Bapak. Iya kan? Ada banyak tuntutan dalam hidup kita. Belum BBM yang katanya mau naik. BBM yang langka di berbagai daerah. Itu adalah sungai yang bikin jiwa kita gelisah. Tapi izinkan dirimu sore ini Tuhan membawamu bukan ke sungai dunia ini, bukan ke sungai dirimu, tapi sungai kehidupan kita yang namanya Yesus. Kenapa jiwamu tidak segar? Alkitab berkata, kalau kita dibaringkan di padang rumputnya Tuhan, kita minum dari airnya Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku. Kenapa jiwa kita banyak kali gak segar? Kita datang ke gereja, kita pulang, kita gak suka cita. Kita nyembah Tuhan, kita doa, kita pulang, kita selesai doa, kita gak seger. Kita pelayanan, kita selesai pelayanan, kita gak ngalami apa-apa, kita gak segar. Kenapa? Karena Anda tidak cukup dipuaskan dengan rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Tapi izinkan sore ini, di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, di tengah beban kehidupan yang saya tahu tidak mudah bagi Bapak Ibu Saudara, izinkan engkau menikmati Yesus sore ini. Engkau menikmati Yesus. Engkau menikmati air yang tenang, yaitu Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir
Sama-sama katakan, Kaulah sungai, amin, kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Katakan, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dialah sungai yang menyegarkan jiwa kita. Maka Matius 11:28 berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kita perlukan hanya Yesus. Next, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sometimes tekanan kehidupan membuat kita, tanpa kita sadari, kita meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi perhatikan, kita punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, yang selalu bawa kita kembali, membawa kita kemana? Ke jalan yang benar. Sejauh apapun engkau merasa sudah menjauh dari Tuhan, orang mungkin melabeli engkau, kamu orang gagal, gak ada harapan buat kamu, gak ada kesempatan lagi buat kamu. Tapi dengar baik, firman-Nya, kebenaran-Nya berkata kepadamu, tangannya selalu terbuka untuk membawamu kembali kepadanya. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapa namanya? Yesaya 9 ayat 6 berkata, dia disebut penasihat ajaib, great counselor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang bisa tolak Anda, orang bisa tidak hiraukan Anda, orang bisa anggap Anda remeh, Anda tidak dianggap, Anda bukan siapa-siapa. Tapi ada satu pribadi yang berkata, engkau berharga di mataku. Engkau luar biasa. I'm still your father. I'm still your shepherd. Aku tetap punya tangan yang terbuka untuk membawa engkau kembali kepadaku. Sejauh apapun Anda rasanya sudah jatuh, tangan Tuhan terlalu sanggup untuk mengangkat engkau kembali. Sejauh apapun kau tersesat, tangan Tuhan sanggup membawa engkau kembali ke dalam jalannya. Siapa namanya? Dia disebut Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Allah penyembuhmu, Allah penyedia bagimu, Allah penyembuhmu, Allah sumber damaimu. Dialah Allah yang menuntun kita di jalan yang benar. Firman Allah berkata, Ia melindungi aku dengan gada dan tongkatnya. Pak Bu, senjatanya gembala itu gada dan tongkat. Kenapa? Domba itu biasanya akan ada yang mau memangsa, entah singa, entah beruang. Tapi Alkitab berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, katanya. Selalu ada jaminan perlindungan, keamanan buat kita. Kalau Anda bisa bayar security 24 jam satu hari, saya mau pastikan dia gak akan bisa jaga Anda dengan baik. Tapi kita punya perlindungan, kita punya tempat yang paling aman di muka bumi ini,
yang namanya Yesus. Ia yang melindungi aku dengan gada dan tongkatnya. Bahkan firman Allah berkata, ia menyertai aku melewati lembah kekelaman. Ia melewati aku, menyertai aku melewati lembah kekelaman. Pak, Bu, hidup itu sometimes tidak selalu mulus. Sometimes kita mengalami situasi dan keadaan yang gak enak. Tapi gembalamu tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan dia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ia menyertai aku melewati lembah kekelaman. Di tempat-tempat terdalam hidupmu, di tempat di mana tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa memahami apa yang kau hadapi, ada satu pribadi yang sanggup mengangkat engkau dari lembah terdalam itu. Namanya Yesus. Kenapa? Karena dia pernah ada di tempat yang paling dalam. Dia pernah direndahkan sampai tidak ada lagi yang bisa direndahkan di dalam dirinya. Firman Allah berkata dia direndahkan sampai mati. Supaya dia bisa mengangkat kita dari lembah terdalam hidup kita. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menyertai aku melewati lembah kekelaman. Pak, Bu, di Israel itu ada lembah kekelaman. Lembah yang ditakuti orang-orang kalau lewat sana tuh takut, ngeri, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di sana banyak perampok. Di sana hidup kita seperti dipertaruhkan. Sore hari ini saya mau katakan, kalau engkau merasa hari ini bahwa engkau ada di tempat yang paling dalam hidup, engkau takut untuk hari esok. Jangankan untuk hari esok, 1 jam ke depan kita gak tahu apa yang ada di depan. Saya mau katakan, percayakan hidupmu kepada Gembala Agung kita. Dia tempat perlindungan terbaik bagimu. Tidak ada lagi dan tidak ada lagi di muka bumi ini merupakan tempat terbaik untuk kita berlindung. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Sama-sama buka hatimu, katakan, you are my hiding place. Katakan sama-sama. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Come on, katakan, I will trust.
say, oh the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Amen. Let the weak say, I am in the strength of the Lord. I will trust in you. Apakah kita bisa belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Dia menyertai kita di lembah kekelaman. Bapak ibu saudara, kita udah doa puasa, kita udah minta mukjizat Tuhan, kita udah minta pertolongan Tuhan. Tapi kita belum dapat mukjizat. Mukjizat itu mudah buat Tuhan. Tapi lebih daripada mukjizat dan jawaban doa yang Tuhan mau engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Dia Allah yang menyertai engkau. Kau rasa, engkau gak rasa. Dia Tuhan yang selalu menyertai engkau. Melewati lembah terkelam dalam hidup. Kau tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini. Next, ia menyediakan perjamuan bagiku. Mazmur 23:5 FIH berkata, engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat yang berkelimpahan. Versi BIMK-nya berkata, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Pak, Bu, hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam perjamuan Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam penyediaan Tuhan bagi kita. Firman Allah berkata, ia menyiapkan pesta bagiku. Ia menyambut kita sebagai tamu terhormat. Hari ini mungkin tidak ada seorang pun yang menghargai engkau. Tidak ada seorang pun yang menganggap engkau seseorang yang berarti. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan engkau selalu disambut. Hari ini tangan Tuhan terbuka bagimu. Dan dia berkata, come on, mari datang kepada Tuhan. Nikmati perjamuan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam penyediaan Dia. Jehovah Jireh bagi kita. Perjamuan Tuhan, di meja perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, isinya bukan nasi goreng, bukan capcay, bukan. Isinya di sana ada sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan, pertolongan Tuhan, jalan keluar, semuanya ada di mejanya Tuhan. Alkitab berkata, engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Di Israel ada sebuah kebiasaan bahwa tamu itu kalau dihormati, dia pasti dibasuh kakinya, pasti diurapi kepalanya dengan minyak. Hari ini Tuhan menyambut engkau sebagai tamu kehormatannya selalu. Di mana? Di hatinya. Kebajikan dan kemurahannya selalu mengikuti aku. Aku mau diam dalam persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Daud mendefinisikan hidupnya yang tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Dan dia berkata, aku mau diam dalam rumah Tuhan. Aku mau diam dalam persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya.
yang kita perlu. Kita punya waktu untuk memandang Yesus, merenungkan Yesus, menikmati Yesus. Pak, Bu, kadang kita ini terlalu sibuk. Sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa duduk diam di kaki Tuhan. Mazmur 84 ayat 5 tadi bilang sama kita. Waktu kita punya ziarah dengan Tuhan, kita akan berjalan semakin lama, semakin kuat. Tidak ada satupun yang bisa jamin kita untuk masa depan kita, bahkan hari esok, bahkan 1 jam ke depan. Tapi kalau Anda punya hidup yang bersekutu dengan Tuhan, hidup yang merenung Yesus, hidup yang memandang Yesus, segelap apapun dikatakan dunia tentang masa depan, engkau akan berjalan semakin lama, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kau tidak akan takut masa depan, karena engkau tahu yang besertamu Tuhan yang luar biasa. Mari hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Every day, every time. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, hanya ini yang kita perlu. Aku mau diam dalam persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Sama-sama katakan, I will trust in you. Let the wind say I am strong in the strength of the Lord. Dari awal sama-sama katakan, you are my hiding place. Dia yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia yang membimbing kita ke air yang tenang. Ia Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Dia yang menuntun kita di jalan yang benar. Dia Allah yang menghibur kita, menyertai kita, menyediakan bagi kita. Dia Allah yang mengurapi engkau. Say I am strong, I am strong. Yes, I am strong in the strength
saya berperjamuan Tuhan pada sore hari ini. Dia mengerti waktu engkau takut. Dia mengerti waktu engkau lemah. Ketakutanmu, kelemahanmu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib Golgota. Mari angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu salib Golgota, tubuh Yesus terpecah-pecah. Tubuh Tuhanmu, tubuh gembalamu terpecah-pecah. Dia gembala kita yang agung yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Supaya hari ini engkau tidak lemah lagi, tidak takut lagi, tidak bimbang lagi. Angkat dengan tangan kananmu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dan ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib Golgota. Darah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Darah yang menghapus semua dosa dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara. Darah yang memberikan semua janji Bapa kepada kita. Supaya kita percaya bahwa janjinya, penyediaannya ya dan amin bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Darah Tuhanmu. Ambil dan minum ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas akan menolong kami dan berbicara bagi semua jemaat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih firman-Mu sudah dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami mau menyembah Engkau dengan harta kami ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapan yang terbaik. Persembahan syukur kita, persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita akan pulang meninggalkan tempat ini, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Yang dicintai Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.